Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita lanjut pembahasan tentang Quran sebagai petunjuk. Dan kali ini kita akan bahas apakah Quran pantas ditukar dengan sesuatu yang lebih rendah darinya. Dalam video sebelumnya kita sudah bahas, bisa dilihat di link berikut di atas ini, bahwa ingin cepat kaya baca surat tertentu, harta berlimpah utang lunas setelah mengamalkan surat bla 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 setiap hari, pikat wanita atau laki-laki pasangan dengan baca surat bla bla, dengan baca surat titik-titik maka terlindungi dari gangguan jin, anti miskin dengan surat titik. Itu semua ternyata tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran. Silahkan cek kembali penjelasan video sebelumnya tentang apakah Quran itu sebagai bacaan petunjuk atau bacaan untuk jimat atau mantra. Bahwa ini keterangan ini tidak ada dalam Al-Quran. Kita jangan sampai ditipu oleh setan untuk memalingkan tujuan Quran diturunkan. Tujuan Quran diturunkan sebagai petunjuk. Ini fungsi Quran yang diturunkan sebagai petunjuk, pembenar, berita gembira, pembeda, penjelas, penerangan, pedoman, aturan, pelajaran, penguji, penyampai, penawar, rahmat, peringatan, tiket yang harus selalu kita bawa, minhaj atau manhaj. Kita jangan sampai berpaling dari tujuan fungsi Quran tersebut. Jika berpaling, maka sudah dijelaskan di video yang lalu, kita akan didampingi oleh setan sebagai teman kita atau sebagai korin. Jadi seolah-olah kita berquran padahal tidak. Seolah-olah kita semakin mengamalkan kok doa kita terkabul, bahwa memang cepat kaya, memang bisa memikat wanita dengan bacaan Quran, itu sebenarnya sudah tertipu. Jadi hendaknya Quran sesuai dengan Allah maksud diturunkan adalah sebagai berikut ini: petunjuk, pembenar, dan seterusnya, dan terakhir sebagai manhaj, tata cara untuk agar kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Yang mau kita soroti adalah sebagai rahmat. Nah, ada yang membantah, ya kan Quran diturunkan untuk mendatangkan rahmat. Dijelaskan kita ingatkan lagi di surat Jasiyah surat 45 ayat 20 dikatakan ada basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumi yuqinun. Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi Quran sendiri adalah sudah merupakan rahmat dari Allah. Adapun kekayaan, wanita yang atau pasangan yang kita inginkan, terbebas dari gangguan, itu juga rahmat. Tapi Al-Quran adalah rahmat tersendiri, rahmat yang sangat tinggi. Jadi jangan kita tukar dengan yang lebih rendah. Apakah ada yang lebih tinggi dari Quran, anugerah dari Allah dibanding Quran? Tidak ada. Yang paling tinggi anugerah Allah yang pernah kita dapatkan adalah berupa Quran ini. Dijelaskan di dalam video yang lalu, silahkan link berikut ini, bahwa saking tingginya Al-Quran, anugerah Allah ini, sampai-sampai Al-Quran dinamakan dengan nama Allah, nama dirinya. Al-Quran sebagai Al-Karim, yang sangat mulia. Al-Karim adalah namanya Allah. Al-Quran sebagai Al-Haq, dan Allah juga sebagai Al-Haq. Jadi Al-Quran Haq, Allah Al-Haq, benar-benar sebagai kebenaran. Namanya Quran sampai disandingkan dengan namanya Allah. Jadi betapa tingginya Quran, tidak ada yang lebih tinggi dan mulia dibandingkan Quran dari segala anugerah yang Allah
berikan. Kita perhatikan di surat 2 ayat 61, ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat alaihimuz zillah wal maskanah wa ba'u bighadabin minallah dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Di sini dalam pelajaran ini mauizah yang bisa kita ambil kejadian pada kaumnya Nabi Musa, mereka tidak sabar atas satu macam makanan saja. Yang ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat 50-an itu menyebutkan bahwa mereka dianugerahi makanan manna wa salwa. Mereka tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Mereka ingin yang lain, ya, sayur mayur, ketimun, bawang putih, dan segalanya. Mereka bosan. Lalu Musa berkata, kenapa kamu mengambil yang lebih rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Jadi anugerah yang langsung Allah berikan kepada kamu yang berupa manan dan salwa itu lebih baik daripada yang segala macam yang kamu inginkan. Itu tidak ada harganya dibandingkan satu tersebut. Ini juga merupakan satu kiasan bahwa bagi kita sekarang Allah sudah menurunkan Quran. Itu aja sudah merupakan rahmat yang sangat luar biasa. Kenapa kamu ingin mengganti rahmat yang sudah luar biasa itu, yaitu Quran, dengan pengganti yang lain? Misalkan dengan mengganti dengan kekayaan, mengganti dengan terbebas dari gangguan, dari cobaan, dan sebagainya. Bukankah itu menukar artinya? Menukar, membaca Quran sebagai mantra, sebagai jimat, untuk ditukarkan kepada yang lain, yang jauh lebih rendah. Mari kita coba renungkan. Jadi kalau kita membaca Quran sebagai mantra, itu sama dengan kita menukarkan Quran yang sudah merupakan rahmat yang luar biasa dengan sesuatu yang lebih rendah. Kekayaan, mau sekaya apapun di muka bumi ini, seluas dunia ini, tidak ada artinya dibanding Quran. Mau memikat seluruh manusia pun tidak ada artinya dibandingkan Quran. Jadi ini ayat benar-benar memberikan pelajaran buat kita, jangan hendaknya kita mengganti yang lebih rendah dari wahyu, dari Al-Quran. Nah, tapi kan kita juga ingin mendapatkan variasi yang lain, rahmat yang lain. Ya, seperti yang disebutkan di ayat ini, sayur mayur, ketimunnya, bawang putihnya, dan sebagainya. Artinya kita masa nggak boleh mendapatkan kekayaan, rahmat yang lain berupa kekayaan, rahmat lain berupa pengaruh, ya, bisa mengikat tidak hanya satu wanita tapi seluruh manusia, terbebas dari gangguan, terbebas dari cobaan, ujian, musibah. Apa kita nggak boleh mendapatkan rahmat? Boleh. Justru itu di ayat ini juga
Musa memberikan penegasan, ya pergi kamu ke suatu kota, di sana pasti kamu akan peroleh apa yang kamu minta. Jadi usahalah untuk mendapatkan rahmat yang lain tersebut dengan cara yang lain, jangan dengan cara menukar rahmat berupa Quran dengan yang lebih rendah itu. Bekerjalah, berusahalah untuk mendapatkan yang lain dengan cara yang lain, bukan dengan cara mengganti fungsinya Quran. Gitu. Lagi di ayat 2 surat yang sama, ayat 41-nya. Di sini lebih jelas lagi, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, Al-Quran, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan kepada akulah kamu harus bertakwa. Jadi jelas ya bahwa wahyu apapun, baik itu Taurat, Injil, Al-Quran, jangan ayat-ayat Allah itu kita tukarkan dengan selainnya, karena yang selainnya itu derajatnya lebih rendah dari wahyu Allah. Baik menukarkannya dengan cara, salah satunya dengan bacaan mantra atau jimat, itu sama dengan kita menukarkan ayat Allah dengan rahmat Allah yang lain yang lebih rendah. Itu kita bisa diancam menjadi orang yang pertama kafir, pertama ingkar, karena sudah melencengkan maksud dari tujuan diturunkannya wahyu. Kita berlindung kepada Allah agar kita selalu bertakwa. Jadi di sini juga ditekankan bahwa orang yang bertakwa adalah betul-betul menjadikan ayat-ayat Allah itu sesuai dengan fungsinya dan tidak menukarkan dengan sesuatu yang lebih rendah tersebut. Jadi ingin cepat kaya, baca surat bla bla bla, atau berlimpah utang lunas setelah ngamalin surat bla 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 dan sebagainya, anti miskin dengan surat bla bla bla, itu benar-benar tidak sesuai dengan fungsinya Quran sekali lagi. Jadi jangan sampai kita menukar ayat-ayat Allah dengan rahmat yang lain. Walaupun dikabulkan, misalkan, dengan baca surat tersebut tiap hari, memang betul loh kita akan kaya. Mendadak dapat 10 miliar. Tiba-tiba orang datang membawa rezeki yang tidak disangka-sangka. Bukan itu tujuan Quran. Jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal semacam itu, walaupun itu benar. Bisa jadi itu benar sekali, 2 kali, ketiga kalinya, dan seterusnya tidak akan terjadi. Atau bahkan terus terjadi, biar kita semakin melenceng dari tujuan fungsinya Quran. Kalau pengen mendapatkan rahmat yang lain, maka kita harus bekerja dan berusaha mencari di tempat lain. Jadi sekali lagi kita tekankan, adakah yang lebih tinggi daripada Quran? Adakah yang lebih nikmat daripada Quran? Adakah yang lebih indah daripada Quran? Dalam ini semua anugerah Allah. Adakah yang dapat menenangkan daripada Quran? Jadi dari sekian banyak anugerah Allah, kita bandingkan segala rahmat, mana rahmat yang lebih besar. Kita coba renungkan hal tersebut. Adakah janji yang lebih menjamin daripada Quran? Adakah rahmat yang lebih rahmat daripada Quran? Pelajaran mauizah sebagai kesimpulan, Quran adalah bentuk rahmat Allah yang sudah sangat tinggi dan luar biasa. Tidak ada anugerah atau rezeki Allah yang lebih tinggi daripada Quran. Tidak ada anugerah atau rezeki Allah yang lebih mulia dari Quran. Karena itu jangan tukar Quran dengan yang lain, karena selain Quran adalah lebih rendah kedudukannya dibanding Quran. Kalau mau sesuatu yang lain, maka carilah, berusahalah di tempat atau dengan cara yang lain.
Sekian dari saya. Jika ingin ada yang ingin didiskusikan, silahkan berkomentar di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.